kalau ke dalam bisa untuk meliput nggak, Mas? Kalau ke dalam harus ada izinnya sih, Mbak. Di dalam HPK itu apa yang paling dirasakan sulit gitu, Pak, selama tinggal di sana? Paling air ya, Bu. Air untuk mandi. Masyarakat Mentawai itu belum ada untuk dilibatkan menjadi apa-apa, belum ada keterkaitan. Saya sudah laporkan ke dinas, mereka juga diam aja, nggak ada respon. Dirgahayu Indonesiaku, tahun ini menjadi catatan sejarah baru bagi negeri kita tercinta. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam Semarak Kemerdekaan pertama kalinya hendak dihelat di dua lokasi, yakni Istana Merdeka Jakarta dan Istana Negara di IKN, Kalimantan Timur. Wacana pemindahan ibu kota akan segera terrealisasi. Mega proyek pemerintah sudah rampung di atas 90%. Ikuti penelusuran saya kali ini di Ibu Kota Negara spesial 79 tahun Indonesia Merdeka. Selamat datang di Indonesiaku. Inilah potret pembangunan IKN di lahan seluas lebih dari 36.000 hektar. Proyek megah ini berdiri di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sejak 2022, pemerintah mencetuskan otorita IKN sebagai pihak pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Namun mengejutkan, pada awal Juni tahun ini, jajaran kepala dan wakil otorita IKN menyatakan mengundurkan diri. Sejumlah polemik muncul dan menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Namun dengan cepat, kewenangan kepala dan wakil kepala otorita IKN telah digantikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Raja Juli Antoni selaku wakilnya. Kini, progres pembangunan IKN kian masif dan terkesan mengejar target sebelum upacara 17 Agustus dihelat. Saya mencoba masuk ke dalam kawasan inti pusat pemerintahan melalui pintu masuk segmen 4. Namun terlebih dulu harus melapor ke sebuah pos penjagaan. Saya Menia dari Trans7. Ini masuk ke dalam ke area istana ya? Iya. Iya. Oh gitu. Nah, di sana kalau ke dalam bisa untuk meliput nggak, Mas? Kalau ke dalam harus ada izinnya sih, Mbak. Oh gitu. Sebenarnya saya juga sudah koordinasi gitu dengan BPPW PUPR Kaltim, Satgas IKN, dan semua responnya memang katanya perintahnya steril ya, atau bagaimana? Sementara IKN juga belum bisa sih, Mbak, kunjungan dari luar. Oh gitu. Oke. Untuk sementara disterilkan. Jadi ini ada juga. Ada apa? Ada pembatasan ini. Jadi kendaraan yang nggak ada izin, nggak ada kepentingan, kami gitu, hanya kendaraan tertentu aja ya? Oke. Kalau nanti upacara lokasinya di sana, Mas? Iya. Di sana? Di lapangan istana itu di sana? Oh, kondisinya sekarang sudah seperti apa? Kondisinya sudah untuk sementara sudah bisa dipakai, tapi untuk jalannya masih pengaspalan. Oh gitu, jadi parkirnya juga. Oke. Jadi tapi lapangannya sudah jadi bentuk fisiknya ya. Oh oke. Nah jadi kalau upacara itu ada di dalam sana nanti, yang saya tahu skemanya akan hybrid di IKN dan juga di Istana Negara di Jakarta. Kendaraan yang masuk itu dibatasi, nggak semuanya bisa masuk ke dalam kecuali sudah memegang surat izin. Pengawasan dilakukan secara ketat, pembangunan dilakoni semakin gencar. Itulah yang menggambarkan suasana IKN di masa hari-hari jelang peringatan kemerdekaan. Segala upaya sudah dilakukan, namun steril di lokasi Ring 1 sudah menjadi perintah yang tak bisa dibantah. Kami pun mengoptimalkan peliputan dari area IKN yang bukan kawasan inti pusat pemerintahan.
Di belakang saya ini gedung yang dibangun untuk tempat tinggal atau asrama Polri. Ada yang sudah hampir rampung karena terlihat AC-AC-nya sudah terpasang, tapi di gedung sebelahnya juga ada yang mungkin masih 75%, di sebelah sana masih kurang dari 50% juga ada. Jadi sangat variatif sekali gedung tempat tinggal bagi para pegawai instansi ataupun ASN yang akan pindah ke IKN. Nah, ini masih sama kondisinya, siang hari, debu sekali, jadi bukan cuma saya, tapi semua kru Indonesiaku, bahkan kameramen saya lebih siap ya, pakai boot, pakai masker juga. Gedung Mes Polri dan BIN saat upacara 17 Agustus akan digunakan sebagai tempat menginap para pejabat yang datang dari Jakarta. Maka terlihat jelas kondisi pengerjaan finalisasi gedung ini dilakukan secara non-stop. Peran para pekerja konstruksi amat berarti di kala pembangunan mega proyek seperti ini. Ribuan orang yang mengerahkan tenaga dan keahliannya masing-masing terlibat dalam membangun ibu kota negara yang baru. Itu saya melihat ada pekerja konstruksi yang lagi istirahat. Saya mau coba tanya-tanya ya, jadi biar kita tahu nih dari sudut pandang mereka tuh seperti apa sih proses pembangunan IKN ini. Pak, permisi, maaf mengganggu ya waktu santainya. Saya Menia Pak dari Indonesia Trans 7 bersama teman-teman kru. Boleh turun Pak ke bawah? Maaf ya Pak. Kenalan dulu Bapak dengan Pak siapa? Widodo. Pak Widodo. Walah, namanya Jawa sekali. Orang Jawa, Bu. Orang Jawa. Bapak aslinya mana? Dari Boyolali, Bu. Boyolali. Oke, saya buka masker juga biar kelihatan mukanya. Tugas Bapak ini apa yang Jalan, utamanya? jalan. Di jalan. Pemadatan sebelum diaspal. Pak, selama Bapak bekerja membangun jalan yang ada di IKN, Bapak tinggalnya di mana? Di HPK, Bu. Hunian pekerja konstruksi ya? Oh iya. Oke. Oh di mana tuh Pak letaknya? Di situ, di dalam. Ini ada kecemburuan sosial nggak sih Pak dari masyarakat sekitar gitu Pak? Kayaknya nggak ada, Bu. Kita baik-baik saja, kita berbaur sama masyarakat sini. Lebih banyak jumlahnya kira-kira orang yang dari Jawa atau orang sini Pak di tempat HPK itu, hunian pekerja konstruksi? Kayaknya kalau di HPK itu orang mana aja ada gitu, dari Jawa, yang dari Sulawesi, dari Jakarta. Pak, saya boleh tahu nggak upahnya berapa? Estimasi aja. Upah apa ini? Maksudnya Bapak ada semacam kontrak kerjanya nggak? Misalnya ini untuk diproyeksi sekian bulan Bapak kerja di sini mengerjakan pengaspalan ini gitu. Hitungannya tuh cuma dapat uang makan, Bu, di sini. Seharinya 250 gitu. Di dalam HPK itu apa yang paling dirasakan sulit gitu Pak selama tinggal di sana? Paling air ya, Bu. Air untuk mandi gitu. Oh, kenapa memang? Nggak ada persediaan air atau? Air itu air kiriman, Bu, pakai tangki itu. Oh, airnya dikirim? Air kirim, Bu. Nggak ada air bor, belum ada. Oh, air yang mengalir dari keran nggak ada? Belum ada, Bu. Oh, dari awal Bapak tinggal di situ? Iya, itu kiriman tangki semua, Bu. Jadi ada kumpul-kumpul untuk penampungan air itu. Kalau udah habis, ya udah. Pernah Bapak satu hari misalnya mau mandi airnya habis pernah? Pernah, Bu. Oh. Nggak pernah lagi, sering. Sungguh mengejutkan. Rupanya krisis air bersih di IKN benar terjadi. Hal ini dirasakan oleh Widodo sejak ia datang sekitar 3 bulan lalu. Rupanya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resapan air di tanah IKN kurang memadai. Biasanya, air bersih didapat dari resapan air tanah. Namun, suatu daerah amat kesulitan mendapat air bersih, biasanya disebabkan dekomposisi gambut yang tinggi. Bagaimana tidak, lahan yang dibangun sebagai ibu kota baru dulunya merupakan hutan yang dikelilingi perkebunan sawit. Meski begitu, Widodo tetap mensyukuri pekerjaan yang ia lakukan saat ini. Di satu sisi dirinya harus rela jauh dari keluarga, namun di sisi lain, ia bangga menjadi bagian dari sejarah. Sisi lain dari proses pembangunan IKN, yakni kehidupan masyarakat yang bergerak di sekitarnya, saya bertemu Pak Lamale, salah satu warga yang tinggal berdekatan dengan IKN.
Kampungnya masih berada di satu kecamatan yang sama dengan IKN, yakni Kecamatan Sepaku. Ia menuturkan, desa tetangganya yang terkena gusur pemerintah diberi penggantian lahan jika tempat tinggalnya masuk di kawasan inti pusat pemerintahan. Proses penggantian juga dilakukan berdasarkan kelengkapan surat kepemilikan masing-masing. Pak, kalau selama masa pembangunan begitu Pak, apa yang paling terasa sih Pak? Ya, di masa pembangunannya IKN ini ya terasa itu terutama ya ini kondisi kalau di hari panas ya kondisi debu yang artinya dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar itu, kemudian juga dampak ya ada pembangunan IKN ini ya termasuk lahan-lahan masyarakat. Oh iya, pembebasan lahan itu Lahan, ya. iya. Sekarang sudah sejauh apa tuh Pak proses pembebasan lahan masyarakat yang Bapak tahu? Ya, yang sepengetahuan saya untuk pembebasan lahan itu yang mana artinya yang terkena KIPP itu yang diselesaikan oleh pemerintah sementara seperti itu ya. Banyak tuh mungkin tetangga Bapak yang dilakukan penggantian lahan itu? Ya, itu dari artinya desa-desa tetangga kami yang ada lahannya yang berada di KIPP itu sendiri yang pembangunan intinya. Terus Bapak kan di sini kalau kampung Bapak itu ada persemaian ya, persemaian Mentawir. Pak Presiden juga sudah beberapa kali bolak-balik ke situ. Itu persemaian ini dengan masyarakat Mentawir ini nggak Pak? Saling berketerkaitan nggak? Ya, alhamdulillah adanya persemaian kan harapannya masyarakat berarti ke depannya akan cerah. Namun sementara ini dengan masyarakat khususnya masyarakat Mentawir itu belum ada untuk dilibatkan menjadi apa-apa, belum ada keterkaitan. Ya, yang diharapkan masyarakat itu terutama harus selalu ikut disertakan atau dilibatkan, khususnya Kecamatan Sepaku. Itu makanya kami juga terbentuk semacam forum supaya artinya memfasilitasi masyarakat Sepaku ini untuk terkaitnya dengan pembangunan IKN harus dilibatkan. Kini, jika melintas di jalan poros IKN, tak sedikit bangunan rumah yang sudah berlabel bangunan ini milik pemerintah. Bangunan yang mulanya tak ada nilainya dibayar oleh pemerintah dengan nominal ratusan juta rupiah. Rumah Pak Lamale tak hanya tetanggaan dengan IKN, melainkan Kampung Mentawir, tempat tinggalnya turut menjadi lokasi dibangunnya persemaian atau areal memproses benih menjadi bibit atau semai. Persemaian Mentawir menjadi bagian dari rencana pembangunan IKN. Awal Juni 2024, Presiden resmikan persemaian ini yang digadang sebagai rehabilitasi hutan dan dipersiapkan untuk menghijaukan kawasan ibu kota Nusantara dan Kalimantan secara umum. Persemaian Mentawir dibangun di lahan seluas 120 hektar di Kelurahan Mentawir. Namun sayang, warga setempat justru tak mendapat akses untuk masuk ke dalam persemaian, apalagi dilibatkan dalam keseharian di persemaian. Dalam kehidupan lain, progres pembangunan IKN yang melibatkan banyaknya tenaga pekerja konstruksi membuat warga setempat menemukan celah mendapat rezeki. Tak sedikit warga di Kecamatan Sepaku yang membuka usaha makanan dan banyak diminati alias laku. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat yang memanfaatkan keadaan. Penyediaan makanan. Nah, banyak terlibat masyarakat Kecamatan Sepaku pada khususnya itu sebagai jasa penyedia makanan, entah itu warung-warung ataupun catering. Kan ada memang lahan-lahan masyarakat yang diganti rugi oleh pemerintah untuk pembangunan proyek strategis nasional IKN. Nah, warga-warga terdampak itu, ya kalau kita bicara sejarah dulu ya, harga lahan di Kecamatan Sepaku kan masih rendah ya, masih murah lah ya. Anggap aja per hektarnya di kisaran 10 juta atau 15 juta gitu kan. Sekarang pada saat diganti rugi, ganti untung itu ada yang sampai miliaran.